Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan baca kitab kita dengan menggunakan buku tipis yang bernama Hilya Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung meneruskan. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca lanjutan dari kemarin. Perhatikan bukunya yang ada di layar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faladaihim minat tumuh wal jami'iyyati wal ittila'il mudhish wal ghosi ala maknunatil masail ma yafrahu bihil muslimuna nasara fasubhana man yuhyi wa yumitu quluba. Sekarang kita mencoba mengartikan, bagi yang nanti ada yang mau ditanyakan silakan. Faladaihim, maka bagi mereka. Faladaihim, maka bagi mereka, maka kepunyaan mereka. Lada diartikan kepunyaan, seperti halnya huruf lam. Jadi faladaihim sama dengan falahum atau fa'indahum. Maka bagi mereka atau mereka memiliki minat tumuhi, dari cita-cita. Ini adalah bentuk masdar dari tomaha. Tomaha yatmahu tumuhan. Dari cita-cita. Wal jami'iyyati, yang besar. Dan ini perlu ditakwil, maksudnya adalah ini dengan kata yang sebelumnya satu. Kita baca minatumuhati al-jami'iyyati. Itu kalau kita ingin lengkapnya. Kalau terpisah minatumuhi dan cita-cita dan perhatian, wal jami'iyyati, dan yang besar. Maksudnya apa di sini? Lari ke sebelumnya. Maksudnya adalah wa tumuhatil jami'iyyati, dan cita-cita dan perhatian yang besar. Kata jami' dari kata jama'ah. Jama'a yajma'u jama'an, artinya mengumpulkan. Ketika dibuat ya nisbah, dikasih ya bertasydid akhirnya, maka menunjukkan sifat. Wal jami'iyah artinya atumuhat al jami'iyah, cita-cita yang besar. Seperti pada ungkapan lain ketika dikatakan talibun jami'iyun. Talibun jami'iyun artinya murid yang besar atau mahasiswa. Ustadzun jami'iyun. Ustadzun jami'iyun artinya guru besar. Guru besar. Kita teruskan. Walittila'il mudhishi, dan perhatian al-mudhishi, yang mengagumkan. Perhatian yang mengagumkan, yang mendahsyatkan. Al-mudhish ini adalah naat untuk kata al-ittila', maka harokahnya harus sama persis.
kata yang sebelumnya kasroh, maka naatnya harus dikasrohkan. Wal ghasi, dan menyelam. Ini bentuk isim masdar dari kata ghasa. Ghasa yahusu ghasan, dan menyelam. Ala maknunatil masaili, atas atau ke dalam, terjemahan bebas adalah ke dalam maknunatil masail. Maknunat ini adalah bentuk isim maf'ul dari kata kanna. Dari kata kanna, kanna artinya tersembunyi atau samar atau tersimpan, terpelihara. Maknunatil masail kita artikan ke dalam masalah-masalah yang samar, yang tersembunyi, yang sulit. Al-masail ini adalah bentuk jamak dari kata mas'alatun. Mas'alatun bentuk masdar mimi dari kata sa'ala. Sa'ala yas'alu su'alan. Soal masdar asli. Masdar mimi untuk yang timbangan sulasi mujarrad, fi'il yang jumlah hurufnya 3 adalah bentuknya maf'alun. Dan kadang ditambah dengan tamarbut akhirnya. Maf'alun atau maf'alatun. Fasada mafsadatun. Saluha maslahatun. Sa'ala mas'alatun. Ma yafrahu bihil muslimuna, apa yang orang-orang Islam senang dengannya. Dengannya. Nya ini kembali pada ma. Fasubhana man yuhyi wa yumitu quluban. Maka maha suci zat yang menghidupkan dan mematikan hati-hati. Nah, sekarang kita ambil faedahnya secara ringkas dari bacaan yang barusan. Maka bagi mereka, para pemuda Islam, memiliki daripada cita-cita yang besar dan perhatian yang luar biasa, dan maunya menyelamnya mereka ke dalam permasalahan-permasalahan yang samar untuk dipelajari. Sehingga apa? Hal ini adalah membuat orang-orang Islam bangga dengan keadaan seperti ini. Nasaran, sehingga apa? Orang-orang Islam mengharapkan adanya nasran, pertolongan. Maka nasran di sini dia kita jadikan keadaan ini sebagai maf'ul bih. Fi'ilnya mahdzuf, yaitu ma yafrahu bihil muslimuna yamtahun nasran, yuriduna nasran. Mengharapkan, orang-orang Islam mengharapkan adanya kejayaan, adanya pertolongan. Maka maha suci, zat yang mampu menghidupkan serta matikan hati. Ini dikasih tambahan seperti ini karena kembali pada sebelumnya, yang mampu menggerakkan hati seseorang hanyalah Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai sini mungkin sebelum diteruskan, yang mau bertanya silakan tanyakan, sehingga tidak membosankan kita hidupkan suasana belajar ini. Silakan yang mau bertanya terkait dengan nahwu sorofnya atau arti perkataannya, silakan. Ada permasalahan? Muda, masih muda ini ya? Insya Allah. Ya, baik, kalau masih muda kita teruskan. Baik, kita teruskan. Nanti ketika
Di tengah-tengah perjalanan ada yang mau ditanyakan, silakan. Lakin, paragraf setelahnya, lakin la budda li hadhihi nawatil mubarakati minasaki wa ta'ahudi fi masaratiha kaffatan nasharan lidhamanati allati takuffu anha al-asara wa ta'assura fi masani talabi wal amali min tamawujatin fikriyatin wa aqadiyatin wa sulukiyatin wa ta'ifiyatin wa his. Kita coba artikan. Lakin, akan tetapi, la budda li hadhihi nawatil mubarakah, harus untuk benih yang diberkahi ini, dalam kurung semangat perhatian yang luar biasa daripada pemuda tadi, dibuat bahasa yang singkat, an-nawat al-mubarakah, benih yang diberkahi ini. Akan tetapi harus untuk benih yang diberkahi ini, untuk diapakan? Minasaki, dari penyiraman, wa ta'ahudi, dan pemeliharaan, fi masaratiha, di jalan-jalannya, di perjalanan-perjalanan benih ini, kafatan, secara menyeluruh. Nasyaran lid domanati, dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan lid domanati, untuk pengaman-pengaman, untuk penjamin-penjamin, untuk penanggung-penanggung, atau pengaman-pengaman, ya. Allati takufu anhal asara, yang pengaman-pengaman ini akan mencegah dari benih yang berkah ini, dari apa? Al-asar wa ta'asur, dari tergelincir dan terjatuh. Fi masanid talabi, di kekuatan pencarian, wal amal, dan amalnya, dan aplikasinya. Dari hal apa? Min tamawujatin fikriyatin, dari gelombang pemikiran, dari gerakan pemikiran, wa qadiyatin, dan keyakinan dan akidah, wa sulukiyah, dan perilaku, wa ta'ifiyah, dan kelompok, wa hisbiyah, dan golongan. Sekarang sebelum kita masuk ke tata bahasa untuk memudahkan pencernaan, kami akan mengambil kesimpulan faedah daripada yang kita baca ini. Terjemahan bebasnya adalah, sekaligus faedahnya, akan tetapi untuk benih yang diberkahi ini, dalam kurung yang berupa semangat yang luar biasa, cita-cita yang besar, dan seterusnya, benih yang seperti ini perlu adanya penyiraman dan pemeliharaan di jalan-jalannya secara menyeluruh. Artinya benih atau hati yang masih bagus ini
semangat yang menggelora yang ada pada thalibul ilmi, pencari ilmu, perlu diperhatikan, perlu disiramin terus, dipupuk terus, dijaga agar senantiasa membara agar semangat belajar ini jangan sampai futur. Dengan cara apa? Dengan cara nasyaran lid domanati, dengan cara menyebarkan pengaman-pengaman, menyebarkan pagar-pagar keamanan yang bisa mampu mencegah untuk benih ini daripada jatuh dan tergelincir, daripada futur, daripada tidak semangat lagi. Fi masani talab di kekuatan pencarian atau di saat-saat sedang kuatnya mencari ilmu. Wal amal, dan di saat-saat mencari dan di saat-saat kuatnya mengamalkan ilmu. Pengaman-pengaman dari apa? Dan apa maksud daripada tergelincir di sini? Yaitu aman daripada minta mewujatin fikri, dari gelombang pemikiran. Karena ketika thalibul ilmi terjun ke samudera ilmu, akan mendapati berbagai macam gelombang pemikiran. Yang kalau seandainya sempat pemikiran sesat ini jatuh ke dalamnya thalibul ilmi, maka orang yang memiliki semangat ini justru dia akan menjadi mesin penghancur untuk sendirinya. Yang pada asalnya benih yang diberkahi ini diharapkan akan menjadi penyelamat untuknya. Tapi ketika jatuh pada pemikiran yang salah, yang menyesatkan, justru pelakunya akan menjadi mesin penghancur untuk sendiri-sendiri, dan bahkan mesin penghancur untuk umat Islam. Ya, pada awalnya orang Islam mengharapkan pertolongan, kejayaan untuk Islam dengan para pemuda Islam ini dari segi kesemangatannya. Tapi ketika alirannya, pemikirannya bermasalah, maka lambat laun mereka akan menjadi mesin penghancur untuk pribadi dan umat Islam. Dan dari wa'aqadiyah, dan dari gelombang akidah. Karena jelas hidup ini adalah aqidatun wa jihad. Jadi hidup ini adalah pijakan ya, akidah dan jihad. Semua orang yang hidup di sini adalah, di dunia ini adalah kembali pada akidah wa jihad. Kalau akidahnya bagus, maka dia akan mempertahankan akidahnya. Kalau akidahnya buruk, maka dia akan mempertahankan akidah buruknya. Wa sulukiyah, dan perilaku. Karena kalau seandainya ilmu didapat, kemudian akhlak enggak didapat, maka ini akan timpang. Dan justru akan menghancurkan yang memiliki ilmu. Dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan arahan bagi para wali perempuan. Dinyatakan, yang artinya adalah kurang lebih, jika datang pada kalian dalam kurung wahai para orang tua, wahai para bapak, seorang calon menantu kalian yang dia adalah kalian ridho akan agama dan akhlaknya, maka apa? Terima dia. Di sini digarisbawahi agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Orang punya agama, akhlak gak punya, maka
tidak masuk pada hadis ini. Jadi ketika datang seorang calon menantu, agamanya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, maka orang tua punya alasan untuk menolak calon menantu ini. Tapi kalau seandainya orang yang dia memiliki dua kriteria, agama oke, akhlaknya oke, maka tidak ada alasan dari wali perempuan untuk menolak si laki-laki ini. Ini adalah sulukiyah. Kemudian wata'ifiyah dan kelompok. Nah, kelompok banyak. Salah-salah pemuda Islam masuk ke kelompok, suatu kelompok Islam atau kelompok yang lainnya, dan kelompok ini menyalahi syariat Islam, menyalahi akidah dalam Islam, maka akan bisa fatal. Wa hizbiyah, dan juga demikian golongan atau partai, masuk juga partai. Kalau salah masuk ke partai, maka bisa menghancurkan si thalibul ilmi. Itu adalah dari sisi faedah singkat untuk yang paragraf ini. Nah, sekarang kita ambil dari sisi tata bahasanya. Kita lihat dari awal, lakin la budda li hadhihi an-nawatil mubarakah. Dari sini secara sekilas nggak ada masalah, ya. An-nawatil mubarakah ini sunan naat man'ud. Mubarakah naat dari nawat. Nawat muannas, maka al-mubarakah muannas. Dua-duanya harus keadaannya sama. An-nawat majrur karena ada lam huruf jar li hadhihi. Li hadhihi ini fi mahalli jarrin isim majrur. Wa huwa mubdal minhu, dan dia adalah mubdal minhu. An-nawat badalnya. Badal dengan mubdal minhu harus sama. Li hadhihi ini dalam kedudukan jar, maka badalnya harus dijarkan an-nawati. Al-mubarakati ini naat, maka kasrah ngikut ke an-nawati. Minasaki ini min huruf jar, asaki ini masdar dari kata sako yaski sakian. Kalau seandainya sulit mencari arti, langsung aja menggunakan kamus online berupa almaani.com, ini akan mudah. Jadi untuk almaani.com ini kita langsung nuliskan arti yang kata yang ingin kita tahu artinya langsung, ya, tanpa kita merubah-rubah, biasanya keluar. Asaki keluar, nanti asaki akan keluar masdar min sako yaski. Kemudian kalau kita tuliskan al-mubarakah, maka akan keluar jawabannya isim maf'ul, ismun maf'ulun min baraka yubariku. Kemudian wat ta'ahudi ini ada waw, maka diatufkan ke sebelumnya. Karena ma'tuf dan ma'tuf alaih kedudukannya harus sama. Ya. Jadi antara sebelum dan setelah huruf ataf harus sama. Kalau sebelumnya adalah kasrah, maka setelah huruf ataf adalah kasrah. Wa ta'ahudi ini ada harokatnya, ha dikasih dhammah. Kalau seandainya nggak ada harokatnya, maka orang yang tahu sorof akan bisa baca. Tapi kalau nggak tahu sorof, maka sulit. Maka dari sini ditekankan untuk perhatiannya terhadap ilmu sorof. Ini adalah dari timbangan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ta'ahada yata'ahadu ta'ahudan. Kemudian fi masaratiha, di jalan-jalannya. Masarat ini adalah jamak dari kata masarun. Masarun adalah isim makan dari kata saro. Saro yasiru sayran, sairun
Kemudian isim makannya adalah masar. Jadi saru yasiru, sayron, sairun, masirun, sir, la tasir, masarun, masarun, misarun, siro, yusaru. Jadi diartikan jalan-jalan, jalannya. Jadi masar tempat-tempat berjalannya. Tempat-tempat berjalannya, tempat-tempat perkembangan daripada benih yang diberkahi ini. Ini kembali pada an-nawat. Kafatan secara menyeluruh. Kafatan ini sebagai hal, secara menyeluruh. Kemudian apa? Nasran lidhamanati allati takufu anha al-asar wa ta'asur. Nasran ini mudah, bentuknya adalah isim masdar. Lidhamanat ini juga masdar, jamak dari isim masdar. Dhamana masdarnya dhaman, jamaknya dhamanat. Alladzi takufu ini fi'il mudhari dari kaffa. Kaffa yakufu, ya kaffan. Anhal asara wa ta'asur. Asar, ta'asur dua-duanya isim masdar. Fi masani talabi. Masani at-talab. Masani ini adalah bentuk jamak dari kata masna. Masna jamaknya masani. Masna dua-dua. Masani dua-dua, at-talab permintaan, pencarian. Nah, ketika masani disandarkan kata lain bisa juga diartikan kekuatan. Maka tadi kami mengartikan dengan kekuatan. Fi masani talabi dalam kekuatan pencarian. Wal amal dan penerapan. Min tamawujatin fikriyah sebagai naat. Wa aqadiyah, sulukiyah, taifiyah, hizbiyah, semuanya dalam keadaan diatofkan ke sebelumnya. Ya, mungkin ada yang mau ditanya dari yang terbaca ini, silakan.